semuanya. Kami dari kelompok 6, hari ini kita membawa materi kelompok kita yang berjudul Konflik Laut Cina Selatan serta kaitannya dengan ASEAN serta Uni Eropa. Saya Mika Paulia Makin Lubis. Saya Ramos Nenggolan. Saya Clement Ferdianata Distinso. Saya Alexander Ihan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan semuanya. Setelah Perang Dunia Kedua menjadi penanda bagi awalnya masa kebangkitan bagi negara-negara. Ini tidak hanya tertutup pada negara yang terlibat langsung di dalam perang saja, melainkan kepada seluruh dunia. Setelah melewati masa perang itu, kemudian bermunculanlah aliansi-aliansi antar negara yang terbentuk salah satunya Uni Eropa dan juga ASEAN. Sejak saat itu, banyak negara Eropa Barat memulai kerjasama regional untuk mendukung semangat penghindaran perang, yang sebelumnya selalu melingkupi interaksi intra-regional Eropa. Sedangkan untuk ASEAN sendiri dimulai dengan keberhasilan dari para pemimpin dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan juga Kamboja. Tujuan dari diadakannya ASEAN Community ini juga untuk memperkuat integrasi sebagai persatuan bangsa-bangsa untuk kemajuan dalam berbagai bidang, meliputi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan budaya sebagai suatu kawasan regional. Dalam sering berkembangnya zaman konflik tentu tidak dapat dihindari. Walaupun sudah tidak berada dalam masa perang, namun konflik terkait dengan ekonomi, penguasaan wilayah, dan sebagainya tentu terjadi baik secara internasional maupun regional. Secara geografis, Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik, meliputi sebagian besar wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km persegi. Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah 5 samudra. Laut Cina Selatan merupakan perairan yang sangat potensial karena mengandung minyak dan gas bumi. Selain itu juga merupakan sangat penting sebagai jalur global untuk distribusi minyak, perdagangan internasional, dan pelayaran. Dari segi tata laut, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomi, politik, dan strategis. Dengan demikian, hal ini menjadikan daerah ini berpotensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang mengandung minyak dan gas bumi, serta peran yang sangat penting sebagai jalur distribusi dan perdagangan minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai subjek kawasan yang diperdebatkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1968, cadangan minyak ditemukan, yang sangat meningkatkan nilai Laut Cina Selatan. Cadangan minyak di Laut Cina Selatan diperkirakan mencapai 7,5 juta barel, dan saat ini produksi minyak mencapai 1,3 juta barel per hari, setengahnya diproduksi oleh Malaysia. Produksi minyak juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena tambahan produksi dari Cina, Malaysia, dan Vietnam. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, di kawasan Laut Cina Selatan berbatasan dengan berbagai macam negara, yang mengakibatkan kawasan teritorialnya tidak dimiliki oleh satu negara saja. Kedaulatan teritorial menyangkut kepemilikan wilayah daratan di dalam wilayah itu, sementara sengketa kedaulatan maritim menyangkut penetapan batas-batas sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 3 tahun 1982. UNCLOS menyatakan bahwa kedaulatan teritorial atas laut ada 12 mil dari pantai dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil. Hal ini penting karena negara-negara yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tersebut juga memiliki hak atas sumber daya alam termasuk gas dan minyak. Beberapa permasalahan terkait dengan konflik Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan negara ASEAN sebagai berikut. Filipina, misalnya, menyediakan berbagai laporan pelanggaran yang dibuat oleh kapal Cina. Selain itu, beberapa kali terjadi insiden antara kapal nelayan Filipina dengan kapal patroli Cina. Selain itu, kapal Cina juga dianggap mengancam eksplorasi minyak dan gas di Filipina. Lalu Vietnam, setidaknya sudah mengadakan 4 pertemuan bilateral dengan Cina pada awal 2011 untuk membahas perbedaan mereka di Laut Cina Selatan. Sayangnya, beberapa perilaku Cina seperti meningkatnya jumlah dan aktivitas penangkapan ikan kapal Cina di perairan Vietnam pada akhirnya membuat hasil pertemuan bilateral kedua negara menjadi tidak bersejalan. Insiden seperti pemotongan kabel internal eksplorasi Cina atas minyak Vietnam juga memperburuk keadaan dan menciptakan inisiatif baru bagi Vietnam untuk terus meningkatkan kemampuan militernya di Laut Cina Selatan. Wilayah Laut Cina Selatan memiliki beberapa arti penting bagi Uni Eropa karena Laut Cina Selatan adalah jalur perairan terluas di Mediterania
dan menjadi pintu gerbang rute perdagangan ke dan dari Asia Timur, yang merupakan jalur bagi 25% angkutan laut. Kawasan ini juga berharga bagi Uni Eropa dikarenakan berpotensi akan sumber daya alam yaitu hidrokarbon. Ancaman lain bagi Uni Eropa adalah kawasan Laut Cina Selatan ini merupakan pangkalan militer dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan peningkatan kapabilitas militer Cina dan Vietnam. Uni Eropa semakin khawatir tentang meningkatnya ketegangan di kawasan dan meningkatnya persaingan antara Cina dan Amerika Serikat. Awal dari ketegangan Uni Eropa di Asia dimulai di hadapan High Representative for Foreign Policy and Security Affairs di ASEAN Regional Forum. Sebagai bagian dari kehadirannya di Asia, Uni Eropa juga menandatangani Treaty on Amity and Cooperation di Asia Tenggara yang membawa konsekuensi pembentukan kembali dan kemungkinan negara-negara Uni Eropa menjadi anggota East Asia Summit. Selain itu, Uni Eropa juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan Amerika Serikat terkait desakan kawasan Asia Pasifik kepada Cina dan ASEAN menetapkan kode etik tentang sengketa wilayah. Uni Eropa sebenarnya lebih mengawasi terkait dengan konflik Laut Cina Selatan ini dikarenakan apabila terjadi konflik besar terkait dengan Laut Cina Selatan ini, maka dapat menjadi bumerang bagi Uni Eropa yang dapat menyerang militer mereka dan juga ekonomi mereka. Maka dari itu, peran negara-negara Uni Eropa adalah selalu meyakini bahwa pertikaian teritorial harus diselesaikan sesuai dengan peraturan dalam UNCLOS dan juga mengajak pihak yang bersengketa untuk memperjelas dasar tuntutan masing-masing. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada perang Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, isu utama konflik di Laut Cina Selatan terkait dengan isu teritorial yang diklaim Cina memiliki kedaulatan atas Laut Cina Selatan berdasarkan teori 9 garis putus-putus. Lokasi Indonesia sebenarnya bukan termasuk wilayah yang diklaim Cina. Satu-satunya hal yang bersinggungan dengan Indonesia adalah keberadaan salah satu desline yang terletak dalam 200 mil klaim ZTE Indonesia. Namun Indonesia bergabung dengan negara-negara lain untuk memprotes pengakuan keberadaan 9 garis putus-putus di peta Republik Rakyat Tiongkok. Karena jalur ini tidak sesuai dengan hukum internasional dan juga hukum laut internasional. Indonesia menganggap batas ini sebagai urusan semua negara, terutama para pihak UNCLOS, bukan hanya masalah bilateral antara Indonesia dan Cina. Konsep 9 garis putus-putus dianggap ambigu dan istilah itu sendiri berkembang, yaitu perairan terkait, hak sejarah, hak navigasi, dan daerah penangkapan ikan tradisional. Apalagi Cina sendiri tidak jelas dalam mendeskripsi klaim tersebut. Respon atas penangkapan nelayan di perairan Natuna, pihak Tiongkok hanya menyebutkan bahwa Tiongkok dan Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang perairan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Indonesia sekarang memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan ini. Peran strategis Indonesia telah berjalan selama beberapa tahun mulai dari tahun 1990. Indonesia memprakarsai lokakarya yang disebut Lokakarya Manajemen Laut tentang potensi konflik di Laut Cina Selatan. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah wilayah Laut Cina Selatan pada dasarnya merupakan wilayah laut internasional yang terhubung dengan banyak negara di kawasan ASEAN. Namun, kekuatan dan sumber daya alam Laut Cina Selatan menjadikannya sebagai wilayah potensial untuk dikuasai negara-negara. Oleh karena itu, konflik di Laut Cina Selatan pun tidak terbatas pada negara-negara di kawasan ASEAN, tapi juga bersinggungan dengan kawasan lain seperti Uni Eropa bahkan Amerika Serikat. Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan yang menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN. Peran Indonesia dimulai dengan lokakarya pada tahun 1990 dan Indonesia dapat dipercaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Peran strategis Indonesia saat ini adalah sebagai penjaga keamanan di Asia Tenggara terhadap ancaman perang terbuka di Laut Cina Selatan. Dan Indonesia juga menjadi yang terdepan dalam negosiasi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Namun, penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan tidak terlepas dari partisipasi 4 negara ASEAN, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan Taiwan, dan China. Tentu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan ini tidak terlepas dari hukum internasional yang mengatur seperti UNCLOS, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea, dan juga jurisdiksi internasional yang berlaku. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan singkat kita tentang apa? Tentang konflik Laut Cina Selatan dan kaitannya dengan ASEAN serta Uni Eropa. Oke, dadah. Terima kasih. Thank you semuanya.